Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang implikatur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Siti Maryam, NPM 201721500380, kelas R7E, mata kuliah pragmatik. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD dan teman-teman yang berbahagia. Implikatur. Di sini ada pengertian, contoh, jenis, kegunaan, dan simpulan. Bagian pertama ada pengertian. Menurut para ahli, Wijayana tahun 2011, halaman 38, proposisi suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut implikatur. Octavianus tahun 2006 halaman 90 menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Brown dan Yule tahun 1983, implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Mulyana tahun 2005 halaman 11, implikatur adalah penafsiran yang tidak langsung atau dengan kata lain makna tuturan yang sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak terlalu mencolok. Menurut Levinson tahun 1983 menyebutkan bahwa implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Dalam pragmatik, ucapan mengandung makna yang tersirat disebut implikatur atau lengkapnya implikatur percakapan. Oleh karena itu, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual. Yang kedua ada contoh implikatur. Kata sang istri kepada suaminya ketika berada di rumah. Sarapan sudah tersedia, Pak. Artinya bahwa sang istri menyalahkan suaminya agar segera sarapan. Selanjutnya, kata sang suami kepada istrinya ketika duduk berdua. Dingin sekali, Bu. Ujaran tersebut dapat berimplikasi bermacam-macam, antara lain bahwa istrinya agar menutup jendela, mungkin istrinya agar membuatkan minuman atau makanan hangat. Selanjutnya, contoh ada dosen berkata kepada para mahasiswa ketika sedang mengajar di kelas, "Panas sekali di ruangan ini ya." Artinya bahwa mahasiswa agar membuka jendela, atau jika ruang berpendingin, mahasiswa agar menghidupkan mesin pendingin ruangan. Selanjutnya, konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.P. Gritsch tahun 1975 untuk memecahkan persoalan masalah bahasa. Konsep implikatur dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat antara apa yang diucapkan dengan apa yang diimplikasikan. Namun, perbedaan itu tidak menjadi kendala dalam percakapan, karena para pembicara sudah saling mengetahuinya. Bagian ketiga ada jenis implikatur. Gritsch dalam Rohmadi tahun 2010 halaman 60 membagi dua macam implikatur, yaitu implikatur konvensional atau non-percakapan dan implikatur non-konvensional atau percakapan. Yang pertama ada implikatur konvensional atau non-percakapan, yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contoh,
Dia tuli, oleh karena itu ia tidak dapat berbicara. Implikatur tuturan itu adalah bahwa dia tidak dapat berbicara merupakan konsekuensi karena ia tuli. Jika dia tidak tuli, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa dia tidak dapat berbicara karena ia tuli. Yang kedua, ada implikatur non-konvensional atau percakapan, yaitu implikatur yang muncul dalam suatu tindak percakapan. Sebagai contoh, seorang ibu yang menyuruh anak gadisnya untuk membuatkan minum ayahnya. Ibu, Yul, air yang direbus di dapur sudah mendidih. Yulia, iya bu, bapak kopi atau teh? Dari ilustrasi contoh di atas, informasi yang diberikan ibu kepada anaknya sekaligus menyiratkan perintah untuk membuatkan minum ayahnya. Dan sang anak dapat mengerti implikasi yang diberikan oleh ibunya. Selanjutnya ada jenis-jenis implikatur menurut Nadar. Tahun 2009 ada 3, yaitu implikatur percakapan khusus, implikatur percakapan umum, dan implikatur berskala. Yang pertama ada implikatur percakapan khusus, yaitu implikatur yang kemunculannya memerlukan konteks khusus. Contoh, Doni, jadi kapan jadwal bimbingan saya, Pak? Pak Arya atau dosen. Nanti bisa hubungi saya saja, Don. Implikatur pada dialog tersebut disampaikan oleh Doni kepada Pak Arya atau dosen. Implikatur tersebut berjenis implikatur percakapan khusus. Hal ini ditandai oleh tuturan, nanti bisa hubungi saya saja, Don. Tuturan tersebut membutuhkan konteks khusus dalam membuat kesimpulan dan dibutuhkan latar belakang ilmu yang sama antara penutur dan lawan tutur untuk mengetahui maksud dari tuturan yang disampaikan. Percakapan terjadi pada konteks khusus yang mana antara penutur dan lawan tutur memiliki informasi yang sama-sama mereka ketahui, bahwa Pak Arya tidak bisa membicarakan hal tersebut saat itu. Yang kedua ada implikatur percakapan umum, yaitu implikatur yang kehadirannya di dalam percakapan tidak memerlukan konteks khusus. Contoh, saya menemukan uang, artinya uang itu bukan milik saya. Yang ketiga ada implikatur berskala. Informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata menyatakan sesuatu nilai dari suatu skala. Implikatur skala biasanya dapat diidentifikasi dengan beberapa kata, seperti kata beberapa, sejumlah, sebagian, semua, sebagian besar, banyak, sedikit, selalu, sering, dan kadang-kadang. Contoh, saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan. Dengan memilih kata beberapa dalam kalimat tersebut, penutur menciptakan suatu implikatur tidak semua. Bagian keempat ada kegunaan. Menurut Levinson tahun 1992 halaman 97-100, konsep implikatur memiliki 4 kegunaan. Yang pertama yaitu implikatur mampu memberikan penjelasan fungsional. Yang kedua, implikatur mampu memberikan penjelasan terhadap suatu tuturan. Yang ketiga, implikatur dapat menyederhanakan deskripsi semantik perbedaan antar klausa. Yang keempat, implikatur dapat menjelaskan berbagai fenomena kebahasaan. Jadi, penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan halus atau tak langsung, dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung.
Bagian kelima ada simpulan. Dari materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni penganalisisan makna yang tersirat oleh penutur, karena maksud penutur tidak dinyatakan secara eksplisit. Implikatur memberikan penjelasan eksplisit adanya perbedaan antara apa yang diucapkan secara lahiriah dengan apa yang dimaksud oleh suatu ujaran, dan pemakaian bahasa pun memahaminya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.